Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amma ba'du, para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita semua alhamdulillah diparingi sehat wal afiat. Allah anugerahi kita waktu yang longgar. Kita bisa hadir di rumahnya pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh, kemudian berzikir, berdoa, dan kemudian kita lanjut lagi dengan iktikaf. Kita isi dengan kajian fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya sebagai bagian dari ibadah kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kajian tentang salat masuk ke pertemuan yang ke-17. Tema pagi hari ini ialah tentang salat-salat sunnah asar, maghrib, dan isya. Dua pekan terdahulu kita sudah mengkaji tentang salat sunnah fajar dan dua salat sunat zuhur. Tinggal asar, maghrib, isya kita lanjutkan pagi hari ini, yang semuanya itu kita kenal sebagai salat sunnah rawatib. Ada 4 item yang akan kita kaji pagi hari ini. Pertama, salat asar itu sama dengan salat subuh dalam hal salat sunat rawatibnya itu hanya qobliyah saja, ba'diyahnya tidak ada. Yang salat subuh itu di ujung malam, salat asar di ujung siang. Salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari, salat asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Nah, ini dua-duanya menjelang terbit, menjelang terbenam tidak ada salat ba'diyah. Tapi bedanya, salat sunat qobliyah subuh yang kita kenal dengan salat sunnah fajar itu tergolong muakkad. Maka itu artinya dikuatkan, ditekankan, ditekankan. Sedangkan salat sunat qobliyah asar itu ghairu muakkad. Itu tidak ditekankan. Ya kayak mau ya monggo, nggak mau ya monggo, ringan-ringan aja. Tapi kalau salat yang qobliyah subuh itu
Siti Aisyah menggambarkan tidak ada yang Kanjeng Rasul yang begitu bersegera untuk dapat mengerjakannya itu lebih dari sholat 2 rakaat fajar. Artinya begitu masuk waktu subuh beliau mengerjakan ringan. Ya. Habis itu beliau baru ngeleset, tiduran miring ke kanan. Ya. Tidur miring ke kanan itu secara ilmu kesehatan bagus, karena jantung berada di atas, tidak ketindihan. Andaikan ada problem dengan jantung, itu efeknya tidak seperti kalau dia berada di posisi bawah, miring ke kanan. Nah, yang qobliyah asar beliau menganjurkan pengamalannya itu dengan sabda dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kalau subuh, sebelum subuh 2 rakaat, ini sebelum asar 4 rakaat. Ya agak berseimbangan dengan sholat fardunya. Subuh fardunya 2 rakaat, asar fardunya 4 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Sahabat Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Nabi mengerjakan salat sunat 4 rakaat itu, yang qobliyah asar itu dengan 2 kali salam. Kata beliau, wa yusalli qoblal asri arba'an. Beliau salat sebelum asar itu 4 rakaat. Yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimin. Beliau memisah setiap 2 rakaat itu dengan salam. Artinya 2 kali salam. 2 rakaat akhiri salam, kemudian 2 rakaat akhiri salam. Kemudian ada keterangannya bitaslimin alal malaikatil muqarrabin. Itu salam kepada para malaikat yang didekatkan kepada Allah, yang posisinya ini posisi malaikat ring 1 ya, yang dekat kepada Allah. Wan nabiyyin, dan salam untuk para nabi. Wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Ya. Jadi ini keterangan Ali bin Abi Thalib ini itu bisa menjadi penjelasan kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sholat ijen di rumah, sholat sendirian, sholat sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki salamin yang sopo? Itu salam untuk para malaikat al-muqarrabin, salam untuk para nabi yang dalam keterangan ada sampai 124.000, dan salam untuk semua orang-orang yang mengikut Nabi ini dari dulu sampai sekarang, orang-orang mukmin dan orang-orang muslim.
Jadi ini bisa dipakai penjelasan untuk itu. Ya. Jadi kalau kita masuk rumah walaupun tidak ada orang itu, salam aja. Di situ pasti ada makhluk Allah yang lain, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan di situ bisa ada cecak, bisa ada. Nah, itu kalau kita niatkan dengan kesadaran itu, akhirnya kita seperti apa? Berdamai dengan alam. Dan itu yang pengejawantan yang paling apa? Sempurna terhadap prinsip dari ajaran agama ini, yaitu rahmatan lil alamin. Menyayangi segenap alam itu tidak berlaku zalim terhadap siapapun. Kalau begitu nanti itu kita merasa lingkungan ini semua menjadi orang yang mesti kita baiki, menjadi makhluk yang mesti kita baiki. Kita punya air itu dibaiki air itu. Kalau kita mau minum, ucapkan yang Maha Rahman Maha Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena air itu Allah ciptakan untuk hal yang bermanfaat, maka jangan sia-siakan air. Jadi dipakai dengan hemat. Jangan dibuang-buang walaupun isok bayar. Jangan sembrono dengan keran. Dibuka kemudian ditinggal. Akhirnya itu ngucur terus. Pak Popo, aku iso bayar. Bukan soal iso bayarnya, tapi kamu sudah mengembangkan akhlak boros dan itu pengikut setan. Kikir jangan, boros juga jangan, yang moderat. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari itu ada keterangan yang ini dipakai oleh sebagian orang yang salat asar 2 rakaat aja. Itu adalah hadis yang menyatakan baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, summa qala fi tsalitsah liman syaa. Nah, ini untuk orang yang mengerjakan 2 saja, berpendapat bahwa asar cukup 2 saja, itu dasarnya hadis ini. Hadis ini umum. Di antara 2 adzan itu ada sholat. Nah, sholat itu Nabi menyebut kalau siang malam itu 2, kecuali sholat witir. Ya, jadi sholat witir. Nabi menyebut 2 kali. Di antara 2 adzan ada 1 sholat. Di antara 2 adzan ada 1 sholat. Artinya di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Tapi kemudian Nabi menyatakan yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau mengerjakan. Itu artinya itu bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Oke. Itu yang asar. Ba'diyah asar tidak ada. Ini kelihatan kalau qobliyah asar ini kurang ditekankan. Itu yang lalu kita sudah pernah bahas bahwa Nabi pernah ketinggalan tidak mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, karena setelah ngimami sholat lalu ada pekerjaan Baitul Mal yang mesti beliau tangani. Baitul Mal itu ya
kantor bendahara negara lah kalau sekarang, yang mengelola sedekah, zakat, kemudian harta-harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak punya ahli waris itu masuk ke Baitul Mal. Orang sebatang kara soke meninggal, nggak punya anak, nggak punya istri, orang tuanya sudah meninggal semua, saudara nggak punya, hartanya itu masuk ke Baitul Mal, digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Kan kembali milik Allah itu. Kalau yang pemiliknya sudah wafat itu jadi milik Allah, penggantinya tidak ada, maka itu dikelola oleh Baitul Mal. Nabi ngitung dan membagi-bagi ini sampai datang muadzin yang memberitahu beliau untuk mengimami salat asar. Beliau salat asar selesai, lalu pulang ke rumah istrinya yang bernama Ummu Salamah, lalu di sana beliau salat 2 rakaat. Karena tidak terbiasa melihat ini, Ummu Salamah itu lalu nanya, apakah panjenengan diperintah mengerjakan 2 salat ini? Oh enggak, kata Nabi. Ini tadi setelah duhur saya belum sempat mengerjakan dan saya eman untuk kehilangan ini. Jadi yang diqadha itu ba'diyah duhur, bukan qobliyah asar. Itu menunjukkan bahwa yang qobliyah asar itu tidak begitu ditekankan dibanding dengan ba'diyah duhur. 2 ya. Yang ba'diyah duhur itu 2 rakaat. Nanti kita ada di bagian bawah itu yang tentang salat sunnah muakkad dan yang tidak muakkad. Oke. Kemudian yang kedua, salat maghrib. Ini juga punya 2 salat sunnah rawatib. 2 rakaat qobliyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Sama-sama ada qobliyah dan ba'diyahnya seperti zuhur. Ya. Kalau asar itu hanya qobliyah aja, ba'diyah tidak ada. Nah, yang qobliyah maghrib itu tergolong tidak muakkad, sunnah tapi tidak ditekankan, mengingat Nabi menganjurkan pengamalannya dengan anjuran yang tidak ditekankan. Anjurannya itu anjuran ringan. Kata beliau, "Shallu qabla salatil maghribi." Salatlah kalian salat maghrib. Kemudian diulangi lagi, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Tapi kemudian liman sya'a, bagi yang mau, ya, bagi yang mau. Jadi ini anjurannya anjuran ringan, ya, anjuran ringan. Lalu dalam hadis Anas bin Malik dituturkan oleh beliau bahwa kunna nusalli ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Anas ini sahabat Nabi yang menjadi pembantu beliau selama beliau ada di Madinah. Umurnya masih kecil ketika untuk disuruh-suruh. Ini yatim oleh ibunya. Malah Kanjeng Rasul itu tidak punya pembantu. Ibunya datang, serahkan Anas bin Malik. Ya Rasul, biar bantu-bantu jenengan. Butuh apa, bisa disuruh-suruh. Jadi Anas bin Malik ini kemudian menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau menjadi pembantu Rasul, banyak yang dia tahu. Nah, Anas menuturkan, kami
kata Anas, nusolli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi. Kami pada masa Nabi itu mengerjakan salat setelah ghurub matahari sebelum salat maghrib, rakaataini 2 rakaat. Lalu sahabat tabi'in yang mendengar ini lalu bertanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma, apakah kanjeng Rasul sendiri salat? Ya. Dalam pengetahuan Anas bin Malik, dia menyatakan kana yarona yusallihima, beliau melihat kami mengerjakan salat itu. Falam ya'murna walam yanhana, beliau tidak nyuruh, ya beliau tidak melarang. Ini kesan dari Mu'ad Adaris, sahabat Anas bin Malik. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib itu tahu kalau Rasulullah pernah mengerjakan salat sunnah sebelum maghrib. Sahabat kan melihat itu sesuai dengan pengalaman. Ketika ditanya, dia melaporkan apa yang dia alami. Jadi intinya salat sebelum maghrib itu bagian dari sunnah rawatib, cuma yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Jadi kalau biasa ada jeda waktu dari adzan ke ke iqamah, ada jeda waktu, ya ketimbang tidak ada yang mau dikerjakan, ya salat sunnah sebelum maghrib. Tidak pun tidak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau dimanfaatkan baca apa bagian dari zikir. Itu yang sebelum maghrib. Sedangkan salat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib itu tergolong sunnah muakkad, yang ba'diyah maghrib. Ini terungkap dari jawaban Aisyah, istri Nabi yang paling banyak mendapat giliran, karena yang sebagian yang sepuh itu memberikan gilirannya kepada Aisyah. Maka Aisyah tergolong istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, khususnya hadis-hadis yang berkenaan dengan keadaan yang tidak di ruang publik, yang berkenaan dengan di rumah. Itu Aisyah banyak menjadi sumber hadis, ya. Hadis. Misalnya tentang gorden yang bergambar, Nabi nyuruh singkirkan Aisyah. Ini gambarnya ini kalau aku sholat dia membayang. Itu enggak ada di masjid. Nah, terjadi. Itu terjadi di rumah dan Aisyah yang meriwayatkan. Ikhtiar untuk menjaga kekhusyuan dengan membuat tempat sholat itu tidak hadir sesuatu yang akan masuk ke pikiran ketika sholat. Jadi jangan naruh barang-barang yang misalnya minuman, taruh minuman kesukaan, itu sholat tuh bisa mikirkan minuman itu, ya. Singkirkan dulu, pikirkan. Itu ikhtiar, ya. Oke. Kata Siti Aisyah begini ketika ditanya itu, jawabannya. Jadi ditanya tentang oleh Abdullah bin Syakik, ditanya sholat sunnah Nabi itu apa saja. Salah satu yang Siti Aisyah jawab adalah wa kana yusalli bin nasi al maghriba. Beliau sholat ngimami orang-orang sholat maghrib. Thumma yadkhulu. Kemudian setelah itu beliau masuk ke rumah. Ya.
fayusalli rak'ataini, kemudian di rumah beliau salat 2 rakaat. Itu apa namanya, kebiasaan Nabi yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Ya, ini apa namanya, rumah Aisyah itu gandeng dengan masjid. Ya. Kemudian yang sholat Isya, Isya juga punya 2 sholat sunnah rawatib, 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah Isya. Yang sholat sunat qobliyah Isya kedudukannya sama dengan qobliyah maghrib, yakni tergolong tidak muakkad. Dasar pengamalannya adalah keumuman sabda Nabi. Kan Nabi tadi sudah disinggung di awal, Nabi bersabda, ini dituturkan oleh sahabat yang bernama Ibnu Mughaffal, bahwa di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Nah, Isya kan ada adzan, ada iqamahnya. Itu yang menjadi dasar dari sholat sunat sebelum Isya. Kata Ibnu Mughaffal, Nabi bersabda, baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, thumma qala fi tsalitsah liman syaa. Di antara 2 adzan dan iqamah itu ada salat, di antara 2 adzan dan iqamah ada salat, kemudian bagi yang mau. Maka yang qobliyah Isya ini karena dasarnya adalah hadis yang sifatnya umum, itu digolongkan ghairu muakkad. Kemudian di dalam hadis Muslim, dalam hadis Imam Tabrani, ya, Abdullah bin Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair itu menuturkan bahwa Nabi bersabda, ma min salatin mafrudatin, tidaklah salat yang fardu itu, illa wa baina yadaiha rak'ataini, kecuali di depannya itu ada salat 2 rakaat. Artinya sebelum subuh ada 2 rakaat, sebelum apa namanya zuhur ada 2 rakaat, sebelum asar ada 2 rakaat, sebelum maghrib ada 2 rakaat, sebelum isya ada 2 rakaat. Tapi nanti ini ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, tergantung apa namanya, apa yang Nabi biasakan dan yang Nabi tekankan. Kemudian yang sholat sunnah sesudah 2 rakaat itu sama dengan yang maghrib tadi. Aisyah menyatakan, yusalli bin nasi al isya, beliau sholat dengan orang-orang sholat isya. Wa yadkhulu baiti, lalu beliau masuk ke rumahku. Fa yusalli rak'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Itu setelah isya. Jadi kalau dihimpun-himpun, ya, totalnya itu yang rawatib itu ada 12 rakaat, yakni 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh, ya. Lalu 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini karena Nabi dalam beberapa hadis bersabda dan mengerjakan, maka 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, ini muakkad.
yang oleh Nabi diqodok tadi itu muakkad. Ya. Kemudian dia ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi subuh 2, duhur 4 sama 2 berarti 8. Kemudian ba'diyah maghrib, lalu ba'diyah isya. Itu ada 12. Ya, ada 12. Ini kalau dibiasakan, ya berarti kita sudah mendapatkan rawatib yang muakkad semua. Nanti yang lain-lain itu ghairu muakkad. Selebihnya yang termasuk ghairu muakkad itu adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi ba'diyah zuhur itu bisa mengerjakan 4 rakaat, cuma yang 2 rakaat itu tidak muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar itu tidak muakkad. 2 rakaat ba'diyah maghrib itu tidak muakkad. 2 rakaat sebelum isya itu tidak muakkad. Jadi totalnya yang tidak muakkad itu ada 10 rakaat. Kalau dikerjakan semua berarti 22 rakaat. Kalau ditambah dengan yang fardu 17 itu berarti 39 rakaat. Ini kalau tidak bisa membentuk perilaku, ya berarti kita mengerjakannya itu belum bisa sepenuhnya. Ya. Itu mesti membentuk perilaku yang namanya sholat ini. Kata Quran, tanha 'anil fahsya wal munkar. Oh, sekian kali membaca Al-Fatihah 39 kali. Di situ yang dominan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Kok kemudian dapat ujian sedikit aja itu sudah, ya Allah, saya diuji apa ini? Kok seperti lupa bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Salat harus membentuk perilaku. Lihatlah sisi, aku dikasih begini, ini pasti jalan bagi Allah untuk menghapus kesalahanku dan mengangkat derajatku. Nggak pernah ada menyesalkan Allah kok kayak gini terhadap saya. Kalau sudah sholat harus terbentuk perilaku seperti itu. Mau ditipu orang, tenang aja. Ini begini ini karena Allah izinkan. Allah tahu kalau aku ada kekayaan. Sekarang aku diuji, diambil dengan cara yang sing penting bukan aku yang nipu. Kalau jadi korban penipuan itu, itu mulia di hadapan Allah. Tinggal mau pilih kamu, tuntut nanti di akhirat atau kamu maafkan. Dua-duanya pilihan yang bagus. Kalau pilihannya lalu doanya jelek, ini yang mana ini? Akhlak menjadi kurang oke. Ya. Banyak Nabi loh. Ya Allah, mereka belum tahu, kasih petunjuk mereka. Coba terapkan begini. Nanti itu kita tenang ini. Hati ini jadi tenang. Dia nyolong tuh karena tidak kuat melawan nafsunya, lu berikan dia petunjuk, kuatkan dia tidak nyolong lagi. Apalagi nanti kemudian orang itu sukses di belakang hari, kemudian ingat, aku biar tahu nyolong pencet sampean, lalu dia bawa anggur, bawa nanas, bawa ini. Kan bisa seperti itu di belakang hari, karena orang itu namanya orang, bisa salah, bisa baik, yang penting nanti ujungnya. Penting ujungnya. Kalau kita doakan orang baik, itu balik juga ke kita itu, ya. Apa doa-doa kita itu. Nah, ini sholat sunat rawatib ini kan waktunya gandeng sama sholat sunnah, sama sholat fardu. Nah, ini penting untuk kita jaga kesunahan.
agar sholat fardu itu dengan sholat sunat ini itu jangan terkesan sambung menyambung, ya. Jangan seperti Indonesia sambung menyambung menjadi satu. Yang fardu sama yang sunnah usahakan ada pemisah, ada jeda. Itu disunahkan ini, ya, sunahkan ada jeda. Jedanya adalah satu, berbicara. Yang kedua, keluar. Kemudian yang ketiga, bergeser. Bergeser maju, bergeser mundur, bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ini penanda kalau yang tadi dengan yang ini itu beda. Yang tadi itu fardu. Dalam sebuah riwayat, ya, dalam Muslim 2079 itu Gundur ada Ibnu Jurayj itu cerita pengalamannya, bukan Ibnu Jurayj tapi Umar bin Atha, ya, itu menceritakan pengalamannya sholat dengan Muawiyah. Muawiyah ini khalifah setelah Ali, jadi setelah 40 tahun, tapi dia menangi zaman Nabi Muawiyah ini. Nah, dia khalifah, lalu yang namanya Amr bin Atha ini dimintai oleh kawan-kawannya untuk cerita apa yang pernah dia lihat dari Muawiyah. Terus dia cerita, aku pernah sholat Jumat bersama dengan Muawiyah fil Maqsurah. Maqsurah itu satu tempat di masjid itu yang disekat, ya, disekat. Kenapa disekat? Karena pemimpin politik zaman itu sudah banyak yang memusuhi. Jadi ambil pengalaman dari Umar dibunuh waktu sholat. Kemudian Utsman dibunuh di rumahnya ketika baca Quran. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga. Akhirnya dia kalau sholat di publik itu di masjid itu dia bikin yang ada sekatnya, yang tidak gampang dijangkau oleh orang umum. Nah, yang namanya Atha itu, yang namanya Umar bin Atha ini sholat di situ, di sekat itu, di masjid itu. Setelah imam Jumat selesai, dia kemudian berdiri di situ, untuk sholat berikutnya. Ya. Nah, setelah imam masuk, baru Muawiyah masih nasihat. La ta'ud lima fa'alta. Kamu jangan ngulangi yang tadi kamu lakukan itu. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika, karena Rasul menyuruh tidak seperti itu. Jangan seperti itu kamu lakukan. Alla tu salatun hatta natakallama au nakhruja. Jangan digandeng salat Jumat ini dengan salat yang lain, hatta natakallama, sampai kita berbicara, ya. Au nakhruja, atau sampai kita keluar, ya, keluar. Berbicara itu kalau oleh ulama Saudi
yang dikenal dengan sebutan Syekh bin Baz, itu bisa bentuknya sudah baca istighfar, sudah apa, itu kemudian baru sholat. Ya. Dengan itu oke. Jangan kemudian lalu terus berdiri. Ya. Itu Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kasih jeda atau keluar dari maksurah, keluar baru sholat sunnahnya di luar sekat ini, luar sekat ini. Ya. Kanjeng Nabi juga pernah bersabda berkenaan dengan orang yang salat sunnah di tempatnya, yatatawafi makanhi alladhi yusalli fil maktubah, dia salat sunnah di tempat yang sama dengan dia salat fardu, ya, masih di situ, kemudian dia salat di situ juga. Nabi menyatakan, ayak jizu ahadukum, apakah kalian itu tidak mampu ayyataqaddama, untuk maju, au yata'akhkhara, atau untuk mundur, au an yaminihi, atau geser ke kanan, au an shimali, atau geser ke kiri. Ya, jadi Nabi dalam bentuk pertanyaan, opo kalian tidak mampu pindah tempat? Sholat fardu di situ, setelah berikutnya itu gesero ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Maka para ulama menganggap yang paling afdal adalah, kalau tidak seperti itu adalah, yang ini pasti semua terpenuhi, kalau sholat sunnah tidak dikerjakan di masjid tapi dikerjakan di rumah, itu yang paling afdol, karena Rasulullah memang nyuruh seperti itu. Tapi kalau harus dikerjakan di masjid juga, ya pindau, ya pindau. Ini kemudian diamalkan juga oleh ulama-ulama kita, itu untuk sholat sunnah yang rokaatnya banyak, seperti sholat tarawih. Ya. Dulu prakteknya zaman Nabi, setelah salam nyantai dulu. Disebut tarawih itu karena dikerjakan dengan santai. Habis salam, kemudian masih tidak berdiri lagi, santai dulu. Ya. Nah, kalau sekarang begitu kan sampai malam selesainya. Maka oleh ulama Nusantara itu dipakai yang yatakallam, pakai berbicara. Apa itu wujudnya kalau tarawih? Ada Bilal, ya, ada Bilal yang kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, ini ngomong, ini sudah ngomong, baru kemudian, nah. Jadi itu bentuk-bentuk yang sudah tercerna. Kalau mau mencari, gak ono. Mana itu ada Nabi sholawat? Ya gak ono. Tapi ini bentuk yang yang sudah tercerna. Ya, supaya ngomong, semua orang ngomong, lalu ada perintah, ada komando, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan komando itu. Ya, sholli ala Muhammad itu komando, berselawatlah kalian Allahumma sholli alaihi. Itu sudah ngomong. Nah, lalu itu menjadi pemisah antara salat yang satu ke salat berikutnya. Tapi ada juga di Indonesia ini, itu ormas yang mengajarkan bergeser. Bergeser itu habis sholat selesai, salat berikutnya ganti lukir. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi ada lukir, ada lukir. Tapi yang umum itu pakai bicara. Bicaranya dalam bentuk doa berupa sholawat. Ya, sholawat. Jadi ini hal-hal yang berkenaan dengan sholat rawatib. Ya. Mudah-mudahan ini tidak sekedar menjadi pengetahuan buat kita, tapi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita itu dorongan untuk dapat mengerjakannya. Kalau tidak,
ya jangan kemudian memvonis orang gak pernah sholat sunat ya. Ibadah itu banyak ya, ibadah itu banyak. Kalau orang itu punya tanggung jawab yang besar untuk urusan sesuatu hal, kalau dia masih sholat sunat, sementara yang harus dia jaga itu ini sangat penting, ya itu pun juga ibadah. Kayak Nabi tadi itu yang harus segera ngitung, dia duhurnya tidak dikerjakan, kerjakan ini. Ini juga urusan ibadah. Ini urusan yang harus segera distribusikan untuk kepentingan orang-orang fakir. Beliau urus itu. Ya. Tapi kalau ada waktu di belakang, baru beliau qada. Oke, saya kira itu kajian kita pagi hari ini. Jika ada yang ingin dikemukakan silakan. Oke. Ya, qobliyah duhur gak ada waktu ya, mepet waktu, ini duhurnya sudah dimulai ya. Apakah kita boleh mengkodoknya sesudah itu? Gitu ya pertanyaannya ya. Oke. Ya, itu yang lalu sudah kita singgung bahwa ada Siti Aisyah menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul itu idza fatathul arba'u qabla adh-dhuhri, kalau beliau itu kehilangan kesempatan untuk salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur ya, shallaha ba'da rak'ataini ba'da adh-dhuhri ya. Beliau shallahuma mengerjakan shallaha mengerjakan 4 rakaat tadi itu sesudah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Akhirnya yang setelahnya itu menjadi 6 ya, di 6. Kan Nabi kan pekerjaannya bukan ngimami ya. Kan ada orang yang pekerjaannya itu jadi imam, memang diangkat untuk jadi imam, kayak Imam Masjidil Haram itu memang kerjaannya itu imami ya. Nabi itu sembarang pekerjaannya, ya perang, ya ngunjungi orang sakit. Nah, kadang balik itu sudah ditunggu untuk ngimami salat. Tidak ada kesempatan untuk salat qobliyah. Beliau qada setelah ba'diyah 2 rakaat itu selesai, baru ngerjakan 4 rakaat yang sebelum itu. Itu. Dan ini kalau kita mau menggunakan kias, ya boleh kita lakukan untuk apapun yang lain. Salat-salat sunnah yang lain gak nututi dikodok ya. Gak nututi. Bahkan Nabi tadi itu ngodok ba'diyah duhur setelah asar, tapi bukan ba'diyah asar, tapi mengkodok ba'diyah duhur dikerjakan sesudah sholat asar. Oke, saya kira itu cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.